waktu hari Senin kita sudah membahas mengenai riset konsumen. Pada kesempatan hari ini, pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai segmentasi, ya. Coba ya, masih ada yang ingat mengenai segmen, ya. Jadi ini 3 kata yang selalu disatukan atau kita kenal dengan STP. Segmen, positioning, targeting. Atau segmentation, targeting, and positioning. Position. Nah, ini STP. STP atau sering dikenal dengan strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran di dalam meraih pasar yang kita tuju. Ingat bahwa analisis segmentasi itu dimulai dari analisis kekuatan atau analisis daya tarik pasar yang pertama. Apa yang menariknya dari pasar yang akan kita masuki. Yang kedua adalah analisis kompetitor. Siapa saja pelaku atau kompetitor yang sudah existing di situ. Yang ketiga, analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Jadi 3 hal ini akan membangun atau sebagai dasar pijakan untuk menetapkan segmen, untuk menetapkan target, dan nanti terakhir adalah position perusahaan. Nah, ini outline yang akan kita bahas, ya, outline yang akan kita bahas mulai dari pengertian segmentasi pasar, mengapa kita memerlukan segmentasi pasar, dasar-dasar segmentasi, target segmen yang efektif, variabel segmen demografis, variabel segmen gabungan, segmen pulse, manfaat segmen khusus konsumsi, cara menerapkan strategi segmentasi pasar. Ya, kita sudah banyak kuliah mengenai bicara segmentasi. Saya kira Anda sudah memahaminya dan sudah sangat familiar dengan istilah segmentasi. Jadi apa itu segmentasi pasar itu? Kalau per definisi segmentasi pasar itu adalah pengelompokan pasar yang tadinya heterogen menjadi homogen. Segmen itu. Kelompok-kelompok pasar yang tadinya heterogen menjadi homogen, menjadi berkelompok, menjadi bagian-bagian pasar. Ini kan bahasanya sudah diserap dalam pergaulan sehari-hari. Sering berkata, Anda mah bukan segmen saya, atau saya mah hanya bagian segmen kecil aja mungkin. Ini bahasa yang. Jadi saya ulangi bahwa segmentasi itu mengelompokkan pasar berdasar pengelompokan pasar yang tadinya heterogen menjadi homogen. Ingat, dasarnya untuk melakukan segmentasi tadi karena daya tarik pasarnya. Yang kedua karena ada kompetitornya di situ. Siapa aja yang sudah main kelompokan pasar ini. Nah, mengapa kita harus melakukan segmentasi? Apakah tidak bisa kalau tidak melakukan segmentasi? Nah, di dalam pemasaran sekarang ini yang lebih bervariasi dan orientasinya pada customer satisfaction, tentu segmentasi itu hal yang penting. Mengapa kita harus melakukan segmentasi? Di antaranya yang pertama adalah supaya fokus, ya, fokus dalam pelayanan itu, fokus pada segmen yang sudah kita pilih, pada target pasar yang sudah kita pilih. Ini fokus, sehingga berbagai sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia
modal, ya, uang, sumber daya, kemampuan, manajemen itu fokus pada segmen yang sudah ada. Ini. Sehingga di dalam pelayanan pasar itu lebih efisien dan efektif. Ini mengapa kita harus melakukan segmentasi. Ya. Karena pada segmentasi itu kita juga membangun yang disebut dengan diferensiasi. Ini yang keduanya. Kita harus membuat diferensiasi atau membuat perbedaan-perbedaan penawaran perusahaan dengan penawaran pesaing. Karena kunci sukses bisnis adalah pada bagaimana kita menawarkan yang berbeda dari kompetitor. Ini kan bisa saja kita membuat produk yang berbeda-beda. Mengapa kita membuat produk yang berbeda-beda? Karena kita ingin mencapai target market yang berbeda-beda pula. Ya. Sehingga bisa saja antar segmen di dalam bisnis itu sendiri saling membunuh gitu bisa terjadi. Karena dalam prinsipnya kalau bisnis itu begini, ya lebih baik mati oleh saudaranya daripada mati oleh lawan, gitu ya. Jadi tidak menjadi masalah brand kita atau produk A dari yang kita keluarkan kalah oleh produk B, gitu ya. Di dalam perusahaan yang mempunyai multi brand, ya banyak merek yang tawarkan bisa terjadi semacam itu. Karena brand manager masing-masing itu ya dia kompetisi di perusahaan itu sendiri, gitu ya. Oke, jadi ini mengapa kita melakukan segmentasi. Nah, dasar melakukan segmentasi ini macam-macam dasarnya. Ada demografis, psikologis, perilaku, dan gabungan. Memang jarang sekali sih hanya melakukan segmentasi berdasarkan satu. Segmentasi demografis saja tidak. Demografis itu kan termasuk jenis kelamin, ya, jenis kelamin, umur, penghasilan, ya itu demografis. Demografis, ya, demografis tempat tinggal, termasuk geografis, gitu ya, demografis, demogeografis itu. Oke, jadi segmentasi berdasarkan demografis, psikologis, nah, psikologis motivasinya membeli produk, ya, diantaranya psikologis itu. Perilaku itu tindakan, ya, tindakan konsumen. Apakah konsumen yang saat ini sedang menjadi pelanggan, bekas pelanggan, atau belum jadi pelanggan, kan gitu ya. Jadi kita harus lihat analisis ini. Oke. Jadi ini bisa digabungkan. Banyak yang digabungkan melakukan segmentasi, dasar segmentasi itu. Antara wilayah dengan umur, dengan jenis kelamin juga bisa dibuat segmentasi. Oke. Selanjutnya, kalau kita sudah melakukan segmentasi, itu dasarnya tadi adalah daya tarik pasar, mau pasar mana yang akan kita pilih, lantas siapa yang main di pasar itu? Kita analisis kekuatan kelemahan pasar. Maka langkah berikutnya adalah memilih target. Itu tadi S, keduanya adalah targeting. Target segmen yang akan kita pilih. Supaya efektif, ya, dasarnya misalnya bisa dasar identitasnya jelas si pasar itu, ya, cukup besar, karena kalau kita sudah membuat segmen lantas nanti bubar itu jadi mubazir. Stabil, ya, permintaannya terus mudah diakses, mudah dilayani, kongruen dengan tujuan dan sumber daya yang ada, yang kita miliki. Jadi membuat segmen itu masuk pada segmen atau yang menjadi target itu harus benar-benar sesuai dengan sumber daya. Nah,
Ini salah satu variabel geografis. Ada jenis kelamin, status pernikahan, siklus keluarga, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, itu bisa kita dijadikan dasar memilih segmen. Yang umum kan jenis kelamin ini udah umum, jadi laki-laki, perempuan misalnya. Umur juga ya. Nah, ini segmentasi psikografis, demografis. Jadi ini gabungan antara psikografis, demografis. Ya, makanya sering disebut dengan segmentasi geodemografis. Geodemografis. Ya, jadi misalnya gini, pemakai smartphone, ya, pemakai smartphone, smartphone kan banyak sekali smartphone, ya, banyak sekarang ini dari umur misalnya dari dewasa sampai anak-anak memakai sekarang ini, apalagi misalnya dengan sekolah jarak jauh sekarang ini, ya, dengan sekolah online. Menyampaikan pelajaran atau kuliah ini ya mau tidak mau harus menggunakan telepon yang cerdas, ya, smartphone, karena bisa menggunakan internet. Oleh karena itu pemakai smartphone tadi bisa macam-macam kalau dilihat dari jenis umur. Dari sisi demografisnya bisa di mana aja, dari sisi geografisnya bisa di mana aja. Ada orang kota, ada orang daerah, orang kampung yang nun jauh di gunung juga bisa menggunakan smartphone. Lantas dari sisi pendapatan juga sama. Orang yang kaya, orang yang biasa saja, mungkin orang yang tadi pendapatan yang susah juga sekarang harus menggunakan itu kalau ingin mengikuti pelajaran kan gitu ya. Artinya kita mau kelas yang mana yang akan masuk. Mungkin yang kelas A dia smartphone-nya pakai iPhone, pakai Samsung, kelas B pakai yang mana, kelas C yang mana dan sebagainya. Ini dalam pengelompokan pasar ini. Nah, ini kalau dilihat dari FAS, ya, FAS ini ada yang disebut dengan konsumennya itu inovator, ya. Inovator biasanya cenderung menerima produk yang baru nih. Thinkers, ya, orang yang berpikir gitu ya, orang yang memilihnya itu berat lah gitu ya. Memilih produk itu berbagai pertimbangan. Percaya, berprestasi, stipper, experience, pembuat, korban, ini dari PAS ini. Jadi banyak sekali bisa irisannya dalam membuat segmentasi itu. Bagaimana cara menerapkan strategi segmentasi? Ya, cara menerapkan strategi segmentasi ini mulai dari penargetan perilaku. Mau siapa ini yang menjadi target kita itu? Perilakunya. Ini kecenderungan misalnya yang memilih perilaku apa? Perilaku loyal, perilaku tidak loyal, perilaku senang diskon atau lain sebagainya. Lantas pilih penargetan yang lebih kecil lagi. Makanya ada perusahaan-perusahaan yang menargetkan setiap hari diskon. Nah, itu adalah mentargetkan orang-orang yang cenderung dia senang dengan diskon. Lantas ada lagi pemasaran terkonsentrasi dan diferensiasi. Concentrate dan diferensiasi. Jadi ada yang spesifik lebih sempit lagi misalnya. Lebih sempit lagi misalnya apa? Pengguna sepeda motor, pengguna ban sepeda motor, pengguna helm saja, pengguna kaos kaki. Nah, itu kalau diimplementasikan nanti dalam produknya. Ingat bahwa segmentasi itu belum berbicara produk. Ya, kalau berbicara produk adalah pada bauran pemasaran. Tapi kalau kita bicara segmentasi adalah berbicara pasarnya. Gitu. Saya ulangi,
Jadi berbicara mengenai segmentasi atau STP itu bukan bicara produk, belum berbicara produk, tapi berbicara pasar. Ya, berbicara target market yang akan kita layani. Nah, bisa juga melakukan segmentasi kontra. Kontra maksudnya tidak melakukan diferensiasi kita itu. Tidak melakukan diferensiasi. Seperti zaman dulu lagi, kembali ke zaman dulu. Artinya satu produk untuk semuanya. Gitu. Apapun minumannya kan gitu katanya kan gitu ya. Hari-hari minumannya ini atau lain sebagainya pesannya itu. Jadi ini adalah kontra segmentasi di antaranya gitu. Oke, jadi inilah apa di dalam melakukan segmentasi. Jadi kemungkinan perusahaan bisa melakukan segmentasi tidak terdiferensiasi atau bisa perusahaan melakukan segmentasi terdiferensiasi produknya. Karena memilih segmen perusahaan misalnya targetingnya itu bisa macam-macam. Perusahaan hanya memilih satu segmen saja atau beberapa segmen yang akan kita pilih itu. Ya, bisa milih satu segmen atau beberapa segmen. Atau semua segmen kita layani dengan membuat produk yang diferensiasi, artinya masing-masing segmen punya perbedaan yang beda-beda, ataukah tadi ya, jadi tidak mempunyai perbedaan yang mencolok dari produknya. Ini dalam memilih segmen itu. Jadi tadi segmentasi dulu, setelah segmentasi yang didasarkan pada daya tarik pasar, siapa kompetitornya, maka kita menyusun segmentasi. Karena supaya berbeda dari kompetitor kan gitu ya. Boleh nggak sama Pak? Ya boleh aja sih memilih segmen yang sama dengan kompetitor. Tentu kita masuk pada persaingan ya. Kalau tidak mau bersaing berat, ya tadi cari pasar yang baru. Jangan masuk pada pasar yang sudah banyak bersaing. Harus pertimbangan macam-macam. Tapi orang cenderung kan bisnis itu melihat trennya. Trend center, apa sih yang sekarang lagi ngetrend. Nah, tapi boleh saja kita itu menjadi inovator, mencari pasar yang baru itu. Tentu mungkin berat sih ya, harus riset pasar, harus memformulakan lagi strategi-strateginya. Oke, ya. Jadi langkah setelah segmentasi adalah target market, target pasar yang akan kita pilih. Targetnya bisa satu segmen aja atau beberapa segmen ya, dengan beberapa segmen dengan diferensiasi atau beberapa segmen tanpa diferensiasi kan gitu ya. Gitu. Yang ideal kalau sudah membentuk segmentasi tentu kita harus membuat diferensiasi. Setelah memilih segmen, memilih target, dan yang terakhir adalah positioning. Positioning itu memposisikan, bahasa lainnya adalah placing, menempatkan posisi perusahaan itu di benak pelanggan. Ya, di benak pelanggan. Positioning itu nantinya akan menggambarkan bagaimana citra dari perusahaan atau produk atau jasa yang akan kita tawarkan di benak konsumen. Karena akumulasi dari persepsi mereka itu akan membangun yang disebut dengan citra merek kita. Oleh karena itu positioning itu dengan cara apa? Exposure ya, dengan promosi, dengan memperkenalkan produk kita, membangun merek kita, bisa saja dengan branding ya, membranding seluruhnya atau bagian segmen yang akan kita pilih ini supaya efektif. Kalau sudah dirumuskan segmennya mana, targetnya mana, lantas positionnya bagaimana, maka
langkah terakhir adalah membentuk atau merumuskan, mengembangkan yang disebut dengan marketing mix. Apakah 4P, ya, product, price, place, promotion. Ataukah kita memerlukan tambahan lagi 3P, 7P. Yang inti 4P itu biasanya disebut sebagai bauran pemasaran yang inti, marketing mix yang inti, product, price, place, promotion. Tambahan lagi yang 3P biasanya digunakan untuk jasa, minimal tambahan 3P. People, proses, physical, evidence. Mengapa harus ada tambahan 3P? Karena jasa berbeda dari manufaktur atau dari barang. Nah, gitu ya. Jasa itu bergantung pada siapa yang menyampaikannya, itu kan people-nya. Terus partisipannya. Saya menyampaikan kuliah harus ada partisipannya. Ya, Anda sebagai partisipan. Saya penyampai materi kuliahnya. Physical evidence-nya yang P yang ketiga. Physical evidence itu kalau kita kuliahnya luring tentu di ruang kelas ya. Tapi karena kuliahnya sekarang daring, fasilitas physical evidence itu alat-alat yang kita gunakan, teknologi yang kita gunakan dalam menyampaikan materi ini. Contoh dalam hal ini adalah menggunakan video, ya, menyampaikan materi perilaku konsumen ini kepada Anda adalah dengan video. Ini ya, jadi segmentasi itu sudah jelas ya. Jadi hati-hati. Jadi bukan kita merumuskan bauran pemasaran segmentasi itu, baru merumuskan pasarnya. Sedangkan merumuskan bauran pemasarannya setelah menyusun STP-nya. Demikian saya kira ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan senantiasa kita berbuat yang lebih baik lagi setiap harinya, setiap saatnya. Karena berbuat baik itu adalah pahalanya lebih baik daripada kita tidak berbuat sama sekali. Oleh karena itu, maka sekecil apapun perbuatan yang baik menjadi investasi bagi kita. Karena kita yakin bahwa kita akan hidup setelah mati. Pertanggungjawaban kehidupan di dunia ini adalah setelah mati. Kita investasi yang baik-baik saja di dunia ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.